Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mulyaningsih dari PGMIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam sholat sunnah. Namun pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sholat sunnah rawatib, sholat tarawih dan witir, sholat Jumat, dan sholat bagi orang sakit. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad atau dianjurkan. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau anjurannya biasa saja. Selanjutnya yaitu waktu dan bilangan sholat rawatib. Yang pertama, sholat rawatib muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat subuh. Selanjutnya, waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau yang anjurannya biasa saja. Yang pertama, 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, apa sih keutamaan dari sholat rawatib ini? Yang pertama, diharamkan dari api neraka. Kedua, akan selalu dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, pahala sholat sunnah termasuk sholat sunnah rawatib ini akan menutup kekurangan pahala dari sholat fardu yang dikerjakan. Yang kedua yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Apa sih perbedaannya? Yaitu sholat tarawih atau biasa disebut dengan qiyamul lail di bulan Ramadan, yaitu sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Adapun bilangan rakaat sholat tarawih ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah masih hidup, beliau sholat tarawih bersama para sahabatnya sebanyak 8 rakaat. Yang kedua, pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sholat tarawih ini dilakukan sebanyak 20 rakaat. Dan terakhir, menurut pendapat lain, sholat tarawih bisa juga dilakukan sampai 36 rakaat. Nah, apa sih yang mempelopori perbedaan dari banyaknya rakaat tadi? Yaitu perbedaannya terjadi disebabkan oleh perbedaan cara pandang memaknai hadis. Adapun bilangan rakaat sholat witir. Rakaat sholat witir dilaksanakan dengan rakaat ganjil. Rasulullah bersabda, sholat witir itu berjumlah 13, 11, 9, 7, 5, 3, dan 1. Hadis riwayat Tirmizi. Cara mengerjakannya dengan 2 kali salam. Dan waktu melaksanakannya sesudah sholat isya sampai terbit fajar atau subuh. Sholat witir 2 kali salam, misalnya mengerjakan 2 rakaat dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat. Boleh juga dikerjakan dengan 1 salam, yaitu pada rakaat kedua tidak perlu tasyahud awal agar tidak menyerupai sholat maghrib. Adapun niat sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Yang pertama, niat untuk 2 kali rakaat. Pertama, usolli sunatal witri ro'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun niat untuk 1 rakaat. Usolli sunatal witri ro'ata lillahi ta'ala.
Biasanya dalam melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah ini dilanjutkan dengan sholat witir. Misal dengan sholat tarawih 20 rakaat dilanjutkan dengan sholat witir 1-3 rakaat. Yang ketiga yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain atau mendekati wajib bagi laki-laki dewasa yang sudah balik dan beragama Islam serta sudah merdeka. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan, anak-anak, hamba sahaya, dan musafir atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Adapun waktu sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat dan didahului oleh 2 khotbah. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Di sini kita membutuhkan imam yang memimpin khotbah. Karena itu merupakan syarat sah terjadinya sholat Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat, yang pertama balik atau sudah dewasa, yang ketiga yang keenam berakal sehat, dan yang terakhir itu bukan musafir. Jadi orang yang sedang melakukan perjalanan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Yang pertama dilakukan di tempat tertentu, terutama bagi penduduknya yang menetap. Yang kedua didahului oleh 2 khotbah. Ketiga dilakukan secara berjamaah, jadi sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan secara individu atau sendiri-sendiri. Yang keempat dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang keempat yaitu sholat bagi orang sakit. Nah, meskipun kita dalam keadaan sakit, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Karena sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Ketika sakit pun kita masih wajib mendirikan sholat. Adapun pelaksanaannya, jika tidak bisa mendirikan sholat dengan berdiri, maka kita diringankan untuk bisa melakukan sholat dengan duduk. Dan jika kita tidak mampu melaksanakan sholat secara duduk, bisa diringankan dengan berbaring atau terlentang. Namun keringanan sholat tidak bisa mengarang sendiri, karena tetap ada banyak batasan syariah yang mengiringinya. Keringanan yang ada dalilnya diantaranya wudhu atau mandi janabah boleh diganti dengan tayamum. Selanjutnya yaitu keringanan sholat bisa tidak menghadap kiblat, gugur kewajiban sholat berjamaahnya, dan gugur kewajiban sholat Jumat. Adapun cara melakukan sholat dengan berbaring atau terlentang, yaitu cukup menggerakkan kepala ke muka atau sedikit ditekuk. Nah, mengapa sih sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan meskipun kita lagi sakit? Karena sholat adalah ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, dan sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Karena begitu wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan apapun. Maka jika meninggalkan sholat akan mendapatkan balasan di neraka atau mendapatkan dosa, karena ini merupakan wajib. Karena keterbatasan waktu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.